وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا الله لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat, sehingga mampu menjalankan segala aktivitas kita dengan sebaik-baik mungkin. Lebih-lebih pada siang hari ini kita mampu menjalankan perintah Allah berupa ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberkahi kehidupan rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dengan modal nikmat yang kita miliki hingga saat ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan iman dan beragama Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Jami'ul Ahkam, sebuah kitab tafsir yang mengumpulkan ayat-ayat hukum di dalamnya, kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi, dikisahkan bahwa Syekh Imam Al-Basri, beliau adalah min kaba'ir tabi'in, sebagai tokoh atau ulama min kibarin tabi'in, sebagai tokoh di kalangan tabi'in, beliau didatangi oleh banyak tamu-tamunya. Tamu yang pertama datang kepada Syekh Imam Al-Basri. Beliau mengadukan tentang al-jadubah, yakni musim kemarau yang sangat panjang. Maka tamu itu berkata kepada Syekh Imam Al-Basri, "Ya Syekh Imam Al-Basri, inna samaa lam tumtir wal ardu lam tumbit." Wahai Syekh Imam Al-Basri, sungguh langit telah lama tidak menurunkan hujan dan bumi tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana hadza ya Syekh? Maka bagaimana solusinya ini ya Syekh Imam Al-Basri? Maka Syekh Imam Al-Basri menjawab, "Istaghfirillah, perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala." Berikutnya hadirin rahimakumullah, datang tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini kalau dalam bahasa kita orang yang selalu gagal dalam usahanya. Tamu ini termasuk orang yang fakir. Karena bosan menjadi orang miskin, beliau mengadu kepada Syekh Imam Al-Basri, "Wahai Syekh Imam Al-Basri, bagaimana solusinya agar saya menjadi orang yang sukses, agar saya menjadi orang yang kaya?" Maka Syekh Imam Al-Basri menjawab dengan jawaban yang sama, "Istaghfirillah, perbanyaklah istighfar kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala." Tidak lama kemudian hadirin rahimakumullah, datang tamu yang ketiga. Tamu yang ketiga ini adalah pasangan suami istri yang lama tidak diberi keturunan atau tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedua tamu suami istri ini mengadu kepada Syekh Imam Al-Basri, "Ya Syekh Imam Al-Basri, ud'uni an akuna li walad." Ya Syekh Imam Al-Basri, doakan kami agar kami dapat diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, Syekh Imam Al-Basri lagi-lagi menjawab dengan pertanyaan atau dengan jawaban yang sama, "Istaghfirillah, perbanyak istighfar kalian
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri diprotes oleh tamu yang lain. Ditanya, "Wahai Imam Hasan Al-Basri, engkau banyak tamu yang datang kemari dengan banyak pertanyaan dan persoalan yang berbeda-beda, akan tetapi engkau hanya menjawab dengan jawaban yang sama, istaghfirillah." Maka Syekh Imam Al-Basri menjawab, "Saya menjawab dengan jawaban seperti itu bukan atas dasar hawa nafsuku, tetapi saya menjawab dengan jawaban seperti itu berdasar firman Allah Subhanahu wa taala surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Hadirin rahimakumullah, surat Nuh ayat 10 sampai 12 merupakan jawaban untuk umat Nabi Nuh alaihissalam yang pada saat itu mereka ditimpa dengan berbagai macam ujian. Diuji dengan kering, diuji dengan musim kemarau yang panjang dan kesulitan hidup. Apa ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kukatakan, mohonlah ampunan kepada Allah, sungguh Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, kalau sudah banyak meminta ampun kepada Allah, kalau sudah banyak beristighfar kepada Allah, maka apa janji Allah dalam ayat selanjutnya, yakni yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit buat kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah akan menambahkan harta untuk kalian. Wa banin, dan Allah akan memberikan seorang anak untuk kalian. Ayat inilah yang menjadi dasar Syekh Hasan Al-Basri menjawab segala masalah, segala problem dari tamu-tamu beliau. Singkat cerita, tamu-tamu yang datang tadi yang awalnya menunggu hujan lama, akhirnya diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil atau merasakan panen kembali. Tamu yang kedua yang awalnya usahanya gagal terus, alhamdulillah barokah membaca istighfar, diberikan sukses oleh Allah. Bahkan tamu yang ketiga, hadirin rahimakumullah, suami istri yang awalnya lama tidak mempunyai anak, barokah membaca istighfar, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah membaca istighfar, berkah membaca istighfar sudah barang tentu tidak meninggalkan usaha-usaha zahir dan secara batiniah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mengantarkan ampunan Allah dan membuka pintu-pintu langit sehingga doa-doa kita mudah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab istighfar adalah nilai-nilai bentuk atau bagian dari nilai-nilai takwa. Janji Allah yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di dalam hadis Nabi, orang yang membaca istighfar dijanjikan akan dikeluarkan dari segala urusannya, diberikan jalan dari segala urusannya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dari kisah di atas, hadirin rahimakumullah, marilah kita tumbuhkan, kita tanamkan rasa seyakin-yakinnya atas janji Allah, atas janji Rasulullah bahwa membaca istighfar merupakan solusi terbaik dalam kehidupan kita. Maka sebagai penutup khutbah, mari kita banyak memperbanyak istighfar, minimal 70 kali atau 100 kali dalam sehari. Sebagaimana sabda Nabi, inni istaghfiru kulla yaum mi'a marrah. Kata Nabi, sesungguhnya saya beristighfar meminta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam riwayat lain, aktsara min sab'ati marrah, atau lebih dari 70 kali. Inilah yang diajarkan Rasulullah. Mari kita bersama-sama yakinkan, kita praktekkan sehari minimal kita membaca istighfar 70 kali atau 100 kali. Semoga Allah menolong kita semua supaya bisa mengamalkan, memperbanyak istighfar dan taubat, sehingga insyaallah akan memudahkan urusan-urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة، واجعل قريتنا هذه قرية مطمئنة. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر